Yo, slow Januari, jendela transfer Januari sebentar lagi ditutup. Nggak ada pemain kunci yang berhasil join ke Chelsea sejauh ini di transfer Januari ini. Cuma beberapa pemain muda yang masih harus dipupuk. Balik lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di segmen berita seputar Chelsea. Gue bakal ngebahas berita-berita terupdate Chelsea dalam 1 minggu terakhir. Kita mulai aja, come on Blues. Jendela transfer Januari menyisakan 4 hari lagi guys. Gue nggak lihat pergerakan Chelsea untuk memperbaiki lini bertahan maupun lini serang kita di jendela transfer Januari ini. Jujur gue cukup frustasi melihat pergerakan dari board Chelsea di bursa transfer Januari ini karena tidak ada satupun pemain yang kita targetkan dan kita pikir bisa menjadi kunci untuk kembali ke top 4 itu berhasil didapatkan di bulan Januari ini. So far Chelsea baru mendatangkan 3 pemain muda. Ada Mamadou Sarr, bek muda Prancis yang kini dipinjamkan lagi ke Strasbourg. Walaupun transfer Mamadou Sarr ini menurut gue syarat dengan kepentingan board ya. Karena Strasbourg sendiri kita tahu adalah salah satu klub juga dimiliki oleh Todd Boehly and Clark. Jadi gue nggak ngerti ini apakah memang benar karena kualitas dan lainnya, tapi semoga aja Mamadou Sarr ini memang benar-benar salah satu back yang bisa diandalkan di masa depan. Yang kedua ada Dastan Satpev, pemain muda asal Uzbekistan yang juga menurut gue belum teruji ya, walaupun bermain menjadi top skor di liganya di Uzbekistan. Sisanya kita masih belum ada update. Ada satu lagi pemain yang katanya menjadi wonderkidnya Brazil dari Corinthians. Dan saat ini Chelsea sedang melakukan negosiasi untuk merekrut pemain muda ini dari Brazil bernama Denner ya, yang masih berusia 16 tahun. Walaupun kemungkinan besar berhasil direkrut Chelsea di bursa transfer Januari ini, tapi pemain ini baru akan bisa dimainkan di Chelsea setelah berumur 18 tahun ya. Dan hopefully tidak terjadi ban lagi karena beberapa waktu kita sudah pernah 2 kali terkena ban dari Gael Kakuta dan 1 kali lagi gue lupa dari pemain muda apa. Intinya kita membeli pemain di bawah umur pada saat itu ya. Dan gue nggak tenang banget dengan movementnya Chelsea di bursa transfer Januari ini. Kelihatannya Chelsea udah nggak mentingin kompetisi. Mereka yang dilakukan board pada saat ini adalah pure business. Gue merasa harusnya board lebih mementingkan gimana caranya kita tetap bertahan di UCL spot di top 4 di musim ini sehingga musim depan kita bisa berlaga di liga yang lebih prestisius lagi ya. Daripada menurut gue mencari bakat muda ke seluruh dunia sampai ke Uzbekistan segala, dan harusnya bakat muda ini menurut gue nggak perlu-perlu banget karena di Chelsea sendiri saat ini skuadnya udah jauh lebih muda ya dan sudah menumpuk banget. Baik itu yang di loan, di reserve, di U19 dan lain-lain. Dan menurut gue ketika pemain-pemain muda ini di stockpiling, salah satu tujuannya udah pasti bisnis, bukan lagi untuk memperkuat tim ya. Board juga kelihatannya berhasil memilih pelatih yang yes man menurut gue karena so far Maresca ini nggak pernah mengadres kebutuhan timnya di bursa transfer Januari ini. Kalau kita lihat itu cukup berbeda dengan yang dilakukan Poch ya. Maresca sendiri selalu melindungi board menurut gue di setiap press con-nya. Sudah beberapa kali ditanya sama para wartawan mengenai kondisi dan movement transfernya Chelsea di musim ini, tapi Maresca hanya mengiyakan apa yang diputuskan oleh board. Dan Maresca sendiri menurut gue harusnya bisa punya suara ya, karena dia yang paling berpengaruh sebenarnya untuk memberi masukan kepada board. Dan gue lihat gelagatnya Maresca ini sebenarnya juga kurang nyaman ya dalam komunikasi antara board dan coaching staff. Karena gue melihat Maresca tahu sebenarnya kekurangan Chelsea di paruh musim pertama itu apa. Dan
pemain-pemain mana yang sebenarnya dia nggak percaya gitu, dan harusnya ada perombakan tim, dan mungkin menurut gua board belum menyetujui hal itu karena sudah menghabiskan ratusan miliar untuk membangun squad yang sekarang. Jadi semua pergerakan Chelsea di bursa transfer Januari ini pure disetir oleh board menurut gua ya. Contohnya Vega, yang jelas-jelas Vega ini bakal sangat berguna buat Chelsea, malah dipinjamkan karena Vega ini adalah multi player yang bisa bermain di segala posisi ya. Dia bisa bermain di left flank, dia bisa bermain di posisi defender tengah, dia bisa bermain di defensive midfielder, dan menurut gua dengan adanya multi talented player kayak Vega ini harusnya kita bisa lebih memanfaatkan dia ya, dan menjadi keuntungan di paruh musim kedua ini, karena kita tahu setelah bulan Januari biasanya banyak pemain-pemain yang mulai kelelahan dan mengalami cedera. So far yang kita tahu ada Enzo yang bermain dengan menahan cedera, Caicedo juga begitu, Palmer pun begitu, dan menurut gua salah satu faktor yang bikin performa mereka menurun adalah faktor kelelahan dan menahan cedera dalam permainan ya. Dan itu harusnya bisa segera dijawab. Walaupun kita sekarang berhasil mendapatkan libur panjang ya, hampir 8 hari, harusnya secara fisik dan mental para pemain ini udah kembali lagi setelah di matchday 23 kita dikalahkan Manchester City 3-1, mestinya di pertandingan melawan West Ham para pemain ini, Enzo dan kawan-kawan ini bisa maksimal ya mengembalikan keadaan, membuat Chelsea kembali ke jalur kemenangan. Nah, kayaknya gue mencium ada ansing ya antara Maresca dan Board. Mungkin karena pemain-pemainnya juga mulai terlihat mana-mana yang cocok dan mana yang enggak kepada Maresca ini ya. Cuma menurut gue balik lagi tadi, Board sendiri nggak mau merombak squad ini dengan cuma-cuma ya, karena sudah menghabiskan ratusan miliar. Mereka pengen tetap mendapatkan keuntungan dari proses jual beli pemain ini, walaupun pemainnya bisa dibilang lagi turun grade ya. Kayak Kuku, Felix yang harusnya di pasaran tuh bisa bernilai mungkin sampai 70 sampai 100 juta, tapi saat ini karena minimnya menit bermain dan performa mereka yang jelek, rasanya berat buat menjual mereka di angka segitu ya. Makanya kayak Kunku, pemain yang memang harusnya udah check out dari Chelsea, yang udah nggak punya spirit lagi, udah nggak punya kepedulian, tetap dipertahankan karena mencari angka 70 juta untuk menjual Kuku. Gue tahu Van In ini akan sangat membantu Chelsea uh, membangun skuad baru, tapi harusnya tidak merelakan sebuah tim yang saat ini sedang bertahan untuk masuk ke top 4 di Premier League ya. Contoh lain adalah KCD yang masih dipertahankan juga, dan jelas-jelas pemain ini udah menyatakan mau cabut dari Chelsea ya. Terus juga ada Joe Felix yang lagi hot menurut gue, yang jadi salah satu blundernya Board, karena harusnya Joe Felix ini bisa bermain sangat cemerlang ya dipasangkan dengan Palmer. Seandainya Board lebih beri kekuasaan lebih kepada Maresca untuk menentukan permainan, karena gue melihat Maresca sendiri kayaknya maju mundur untuk memainkan Joe Felix ini ya. Mungkin karena memang salah satunya dia belum menemukan format yang pas ya dari sistemnya untuk Joe Felix. Cuma Joe Felix sudah menyatakan ingin pergi dari Chelsea untuk mendapatkan menit bermain, dan sekarang lagi hot untuk diarahkan ke Aston Villa ya, yang sudah mulai melakukan approach ke Joe Felix, dan karena Aston Villa juga baru mendapatkan Van In dari Arab ya untuk penjualan John Duran, dan harapannya semoga ini segera menemukan titik tengah ya. Di sisi lain, di bursa transfer Januari ini justru transfer target Chelsea yang kita harap bisa menjadi salah satu peluang untuk menambal kekurangan Chelsea di musim ini, satu persatu mulai lepas guys. Ada John Duran yang udah deal sama Al Nassr ya kalau nggak salah ya. Dia akan bermain bersama Cristiano Ronaldo di Arab Saudi dengan nilai transfer kurang lebih 70 juta ya, dan gajinya pasti gede banget.
Padahal awalnya kita yakin John Duran ini adalah salah satu pemain yang Premier League ready, bisa segera nyetel dan bisa membantu Chelsea untuk masuk ke top 4. Tapi sayangnya dia lebih memilih Arab daripada Premier League dan kita juga tidak bisa menyalahkan John Duran guys karena ya mungkin tawaran Arab sulit ditolak ya. Yang kedua ada Mathys Tel yang katanya mau meninggalkan Bayern Munchen karena tidak mendapatkan menit bermain, tapi dia sudah menyatakan bahwa dia tidak akan bergabung bersama Chelsea karena dia tahu situasi antara manajemen dan coach di Chelsea ini mungkin sedang ada perang dingin. Jadi dia memilih untuk menghindari hal itu dan dia mungkin kabarnya eh, Manchester United dan Arsenal juga sedang mendekati pemain ini ya. Katanya pemain muda berbakat, cuma ya kita lihat aja karena saat ini banyak banget pemain muda yang dilabelin berbakat, tapi once udah dibeli ternyata tidak seberbakat itu guys. Ya, tapi penolakan Tel ini harusnya bisa jadi warning buat Chelsea juga ya, karena pemain sudah mulai tahu karakter boardnya Chelsea walaupun dikontrak dalam jangka panjang. Tapi mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah unit bisnis yang siap direlakan oleh board untuk mendapatkan pundi-pundi uang ya. Dan era Todd Boehly dan Clark ini menurut gue jauh berbeda dengan eranya Abramovich karena bagi Abramovich tim itu adalah yang utama guys. Bisnis itu adalah yang kedua. Karena Abramovich juga tahu bahwa ketika tim yang dia buat itu berhasil menjadi juara dan berhasil menjadi yang terbaik di Eropa, semua lini bisnis yang mengikuti tim itu akan ikut berkembang. Dan itu sudah dibuktikan oleh Abramovich di era dia saat dia memiliki Chelsea. Bagaimana determinasinya Abramovich ini untuk membuat Chelsea selalu berada di jalur kemenangan dan selalu berada di papan atas. Kalau kita ingat sebelum eranya UCL terakhir 2021-22 itu kita hampir setiap musim selalu juara, selalu mendapatkan silverware. Baik itu Piala Carabao, FA Cup, Premier League, European League, Champions League, apapun itu you name it dan kita selalu ada di partai-partai final di pertandingan itu. Setelah eranya Tuchel dan bergantiannya Todd Boehly ini sudah 3 tahun kita nggak pernah merasakan itu guys. Walaupun di Premier League sendiri kita udah mau 9 tahun berarti ya tidak pernah merasakan gelora juaranya Premier League, tapi sepanjang musim hingga tahun 2001-2022 itu kita selalu berada di partai final di setiap pertandingan dan harapan gua harusnya Todd Boehly dan Clark ini memiliki spirit yang sama dengan Abramovich ya karena kita tim yang selalu mendapatkan silverware dan seingat gue setiap pemain dulu yang ditangani Abramovich itu selalu ada klausul silverware di dalam kontraknya dan itu menyatakan bahwa para pemain tersebut memang ingin menjadi bergabung dengan tim juara ya guys. Jadi bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah popularitas dan lain-lain. Nah, kalau sekarang gue nggak tahu apa yang ditawarkan oleh Todd Boehly dan Clark ini di proposal tim mereka. Apakah ada klausul silverware itu? Gue juga nggak ngerti. Harusnya tapi pemain ini drivennya by apa? By reputasi ya. Bagaimana mereka bisa memenangkan menjadi tim terbaik di Eropa. Karena itu yang paling penting sebenarnya ya. Board juga menurut gue harus segera berbenah. Maresca juga harus lebih kritis lagi. Nggak bisa diem aja. Memang beberapa kali pelatih yang berani mengkritik boardnya Todd Boehly dan Clark ini berakhir tragis ya di Chelsea. Kita ambil contoh Poch yang di musim kedua musim lalu di paruh keduanya Poch berani merombak sistem yang tadinya sudah disepakati sama board. Dan akhirnya kita bisa lihat Sanchez dia take out diganti Petrovic. Sistem dia rombak, permainan jadi lebih fluent, nggak lagi bermain possession dan
kita bisa lihat hasilnya, Chelsea di eranya Poch itu berkembang menjadi sebuah tim yang menurut gue punya spirit juara. Karena tim itu seperti layaknya relationship. Ketika kalian sebuah tim ini tidak mendapatkan bad result atau bad trip ya dalam perjalanannya di selama satu musim, mereka tidak akan bisa menjadi sebuah tim lagi yang punya ikatan yang beyond profesional menurut gue ya. Nah, saat ini harusnya Maresca bisa bikin bond itu karena situasi di Chelsea ini juga lumayan cukup genting menurut gue ya. Nah, harusnya Maresca itu lebih berani lagi untuk merombak sistemnya, lebih berani lagi mengatakan no untuk board supaya hasilnya kita bisa lihat. Karena kalian tahu pemain-pemain kita ini adalah pemain-pemain yang memang punya kualitas yang bagus menurut gue ya. Cuma sayangnya kelihatannya masih ada ketidakcocokan, satu itu, kedua mereka masih terbebani karena kelihatannya nggak ada hubungan yang genuine antara pelatih dan pemain sampai di paruh musim kedua ini menurut gua antara Maresca dan pemain itu belum ada timbal balik relationship yang genuine menurut gue ya. Jadi mereka hanya pure secara profesional antara pemain dan pelatih. Ini beda banget sama eranya Pochettino di mana kita lihat ketika menang semuanya bersatu, semuanya punya genuinely relationship yang menurut gua itu adalah salah satu pondasi sebuah tim untuk menjadi tim juara ya. Kalau sekarang gue belum lihat itu di Chelsea dan hopefully itu yang bisa ditumbuhkan Maresca ya. Cuma dengan banyaknya pemain yang komplain, pemain yang pengen cabut, memang situasi dressing roomnya mungkin sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi Maresca harus bisa mengambil langkah untuk memperbaiki hal itu. Dan menurut gua kita sekarang para fans, para True Blue saat ini belum mau menyalahkan Maresca atas performa jelek yang terjadi di sepanjang paruh musim kedua ini ya, dari mulai November, Desember sampai Januari. Tapi kita semua sudah tahu note-nya apa aja yang harus diperbaiki Maresca, apa yang seharusnya dia lakukan. Kita semua sudah paham bagaimana tim ini sekarang kondisinya dan siapa saja pemain yang flop yang harusnya sudah mulai dirotasi. Once Maresca tidak menghiraukan itu, gue yakin tangan kita bakal nunjuk ke Maresca mungkin dalam 2-3 game ini kalau memang ternyata tim lain bisa dengan mudah mengalahkan Chelsea di bulan Februari ini. Karena chance kita buat menang di bulan Februari ini kita cuma menyisakan 15 game lagi ya harusnya, 14 game. Gue rasa harusnya Maresca cukup bisa mulai menekan panic button, menekan nos dan menyisakan hanya satu kegagalan saja, nggak boleh lebih dari satu atau dua karena itu bisa berakibat fatal buat kita semua ya. Gue yakin Maresca kalau dia tidak memperbaiki situasi ini lama-lama kita akan menjadikan Maresca sebagai penyebab dari kegagalan Chelsea di musim ini ya, dan kita wajib bertahan di UCL, Conference League itu wajib menang dan dua itu harusnya kalau nggak menang menurut gue kriminal. Maresca memperlakukan Chelsea ini dengan tidak benar ya menurut gue. Gue pribadi so far masih yakin sama Maresca. Gue fully backup Maresca karena tangan dingin Maresca juga yang bikin kita sampai di posisi sekarang. Bedanya sama Poch, kita start di bawah, finish di atas dan genuinely relationship-nya kita bisa lihat. Maresca kita start di atas, sekarang kita drop di bawah dan gue belum melihat relationship genuine dari pelatih dan pemain di sepanjang musim ini ya. Masih belum ada spark-spark yang mungkin menurut gue penting banget buat sebuah tim itu punya hubungan antara coach dan pemain yang lebih dari profesional ya.
Gue pribadi masih yakin sama Maresca. Gue fully backup Maresca karena tangan dinginnya Maresca juga yang bikin kita bisa sampai di posisi sekarang. Setelah kita porak-poranda di 2 musim belakangan, cuma gue pengen Maresca lebih fully kontrol sama timnya. Maresca tahu apa kekurangan dan apa kelebihan dari tim muda ini, dan Maresca juga harusnya bisa melakukan inisiasi ke board soal kebutuhannya. Maresca harus bisa terang-terangan bilang bahwa gue butuh A, gue butuh B, gue butuh goalkeeper, gue butuh striker A, B, C, D. Dan Maresca harus berani shout out di presscon supaya kita semua True Blue tahu siapa sebenarnya biang kerok dari kegagalan Chelsea nanti kalau seandainya kita tidak bisa masuk ke top 4 di musim ini ya. Karena dan Maresca juga menurut gue nggak perlu mencari solusi dengan membeli pemain baru. Banyak kok pemain Chelsea di luar yang dipinjem-pinjemin. Itu bisa kita recall lagi. Contohnya kayak Petrovic yang jelas-jelas kita butuhkan untuk menambal kerapuhan di lini belakang gawang ya menurut gue. Dan Andre Santos juga sebenarnya bisa menjadi salah satu opsi untuk menambah clinical Chelsea di lini depan. Mereka harusnya happy buat dipanggil balik karena mereka itu adalah pemain Chelsea dan mereka dikontrak oleh Chelsea, bukan Strasbourg ya. Jadi harusnya board ini tidak menganaktirikan Chelsea dengan membuat Strasbourg terus-terusan happy. Justru board harusnya lebih mengutamakan tim utamanya, dalam hal ini Chelsea. Board harus bisa mencarikan solusi utama dan melakukan apapun untuk membawa Chelsea kembali ke era kejayaannya ya. Terutama di musim ini saat kita punya kesempatan buat masuk ke top 4. Dan board juga harusnya jadi yang pertama bisa mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi di dalam squad Chelsea ya. Jadi ketika ada harmonisasi yang terganggu, ada error system di dalam permainan sebuah organisasi, harusnya board yang bisa memberikan solusi utama dan mencari melakukan apapun untuk menjawab semua tantangan itu, karena board yang kuat itu akan membuat tim ini menjadi salah satu tim juara. Dan kita sudah pernah merasakannya. Kita punya Abramovich, di mana Abramovich ini bisa turun langsung ketika Chelsea seperti yang diceritakan di Obi-Wan Podcast ya, saat Chelsea kalah 2 kali beruntun, Abramovich turun dari helikopter mengumpulkan pemainnya. Dia marah-marah, dia bilang bahwa gue akan pecat kalian semua kalau kalian nggak mainnya bener, gue akan bayar semuanya, kalian pergi dari sini, gue nggak peduli, dan gue akan ganti kalian dengan pemain yang memang mau bermain dan totalitas buat Chelsea dan buat bikin Chelsea ini jadi tim yang juara. Nah, mentalitas itu belum gue lihat di Todd Boehly dan Clark ini. Dan harus gue garis bawahin bahwa Chelsea ini bukan tim mediocre. Jadi Todd Boehly dan Clark, kalian harus mengerti mediokrasi mentality itu tidak bisa dinormalisasikan di Chelsea. Once ada pemain yang memang blunder dan tidak layak untuk ditaruh menjadi starting line up atau pemain yang bisa diandalkan di sana, harusnya segera ganti. Jangan lagi dibela, jangan lagi diberi wacana yang menormalisasikan hal itu, tidak. Karena dengan menerima mediokrasi mentality ini, kita akan kehilangan winning mentality yang selama ini udah menjadi core-nya Chelsea. Udah saatnya kita harus jadi juara ya. Jadi sekali lagi top 4 dan Conference League ini wajib buat Chelsea di musim ini. Dan kita tidak boleh menormalisasikan lagi mediokrasi, dan terutama buat para fans, kita harus mengkritik keras ya. Karena apapun yang terjadi, kalah adalah kalah, drop point, kita kehilangan poin dan kita keluar dari 4 besar, itu sebuah pukulan telak ya yang harusnya kita bisa hindari kalau seandainya kita tidak memaklumi kesalahan-kesalahan pemain-pemain yang memang sepantasnya nggak ada di situ gitu ya. Jadi gue harap Maresca juga bisa cepat ambil kendali, Maresca bisa menentukan lagi. Kita punya jeda waktu 8 hari buat istirahat, Maresca bisa ubah lagi sistemnya, adjust lagi dengan pemain-pemain yang ada yang lebih maksimal, yang lebih mau memainkan
permainan tim yang lebih positif tanpa harus ada blunder-blunder yang nggak penting ya. Dan gue berharap Maresca tidak menjadi Graham Potter dan nggak perlu ada Graham Potter kedua ya di Chelsea. Oke, berikutnya Chelsea merilis jersey khusus Chinese New Year beberapa waktu lalu mengambil tema Year of Snake. Chelsea merilis jersey pre-match yang menurut gue keren banget dengan warna dominan hitam dan aksen ular emasnya ini. Jersey ini jadi berkelas banget, corak bahannya juga nggak biasa dengan pattern persegi dan aksen-aksen kotak. Menggambarkan sisik-sisik ular ya, seakan-akan dibuat simetris dari tengah nih menjalar ke belakang. Warna hitamnya pun punya gradasi, jadi ini bener-bener seakan-akan sisik ular. Menurut gue nih keren banget, dan yang spesial jersey ini menggunakan crest Chelsea di tahun 1960-an yang hanya menampilkan The Lion yang pegang bendera dan itu di dada kirinya, dan itu menurut gue keren banget sih. Walaupun cuma jersey pre-match, tapi ini salah satu yang kayaknya wajib kita punya ya. Selain Chelsea, Real Madrid dan Tottenham juga merilis jersey Chinese New Year Collection di tahun ini. Desain Madrid ini menurut gue biasa aja, menampilkan warna ungu dominan ya dengan corak agak tie-dye sebenarnya. Jadi ini nggak begitu mewakili tahun ular di 2025 ini. Tapi tetap keren kalau dipakai. Koleksi Real Madrid ini dirilis dalam bentuk kapsul, jadi nggak cuma ada t-shirt, ada track topnya, ada training, ada varsity jacketnya juga. Selain itu, Tottenham juga bikin guys, klub tetangga Chelsea ini bikin juga pre-match khusus Chinese New Year. Desainnya mirip-mirip sama Chelsea, cuma bedanya warna dominannya putih dengan desain pattern Chinese New Year-nya di tengah ngeblok dari atas ke bawah, terbentang ya, dan ulernya di kiri kanan juga dari atas ke bawah dan warna kuning emas lah ya. Dan menurut gue nih lumayan oke. Gimana menurut kalian, desain tim mana yang lebih keren dalam rilisan Chinese New Year ini? Coba kalian komen di bawah. Dan kalau kalian mau dapetin jersey-jersey klasik dengan kondisi prima, kalian bisa langsung mampir ke websitenya Jersey Megastore, karena di sana kalian bisa dapetin jersey klasik dan vintage dengan kondisi prima dari era 80-an sampai 2000-an. Kalian bisa dapetin diskon juga 25% guys. Tinggal ke Instagram page-nya jms.museum. Di situ ada tombol subscribe, kalian klik dan kalian ikutin arahannya aja dan kalian bakal dapat diskon 25% ya. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di berita seputar Chelsea berikutnya. Let's go Chelsea, masih ada waktu buat berbenah. Top 4 wajib ya. Jadi tetap semangat, up the Chelsea.